Sedikit cerita ya, kalau di gunung di Tanah Jawa itu semuanya disebutnya ada sosok yang Sunan. Di gunung itu kabut diyakini itu adalah pasukan atau prajurit. Jadi ketika ada halimun lewat atau ada kabut itu lewat, ada baiknya kita nunggu dulu atau tiarap. Kenapa? Kalau enggak nanti buka, kita terobos ya masuk ke kabut itu setelah selesai ya, kalau itu berhasil, kalau enggak nanti bisa masuk di sana atau di bawah rombongan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Opsan, obrolan santai. Oh, minum Om. Minum, seperti biasa. Cemilannya nggak pernah ngambil loh. Nih. Belum seret Om, nanti Om. Kayaknya makan belum pernah sama ini, tak lihat. Iya, penting soal sebenarnya sih Om, makan makanan dulu tuh sebenarnya. Apalagi pembahasan kali ini tuh yang berkaitan sama fisik juga Om. Oh iya? Iya, jadi olahraga ini bahasnya. olahraga. Kaitannya juga bisa ada olahraga yang ke sini juga. Jadi teman-teman, kali ini kita bakalan bahas mengenai gunung. Trekking juga masuk, naik gunung trekking bisa kan ya? Bisa. Kan? Nah, Trekking. kemarin banyak banget teman-teman kejadian di gunung, sebenarnya gak habis-habis kalau menurutku ya. Karena hal yang terjadi di gunung itu biasanya masyarakat setempat maupun masyarakat luas itu kadang mengkaitkan dengan kejadian-kejadian mistis ya Om ya. Karena dari track recordnya zaman-zaman dulu biasanya gunung itu bukan hanya sekedar pemandangan, tapi juga menjadi tempat yang biasanya digunakan para leluhur untuk berdoa ya Om ya, untuk berdoa, untuk bahkan bertapa atau mencari ilmu. Nah Om, Iya. jadi kali ini tentang pegunungan kita bakalan ngebahas tentang kayak pos-posnya, terus kok bisa di pos ini bisa begini, itu. ada A, ada B, ada C gitu Om. Nah yang pertama nih teman-teman, ini ada di Gunung Lawu. Nah ceritanya nih Om ya, dikenal sebagai tempat favorit para pendaki untuk bermalam, Gunung Tempat Lawu nginep ini. ya? Namanya Sendang Derajat. Iya, sudah pernah dengar saya. Nah konon sering muncul suara gamelan dari arah Hargodalem. Beberapa pendaki bahkan mengaku melihat sosok wanita mengenakan kebaya di sekitar pos, diyakini sebagai tempat ritual lelaku spiritual. Pendaki yang tidak permisi atau berkata kasar sering diganggu. Nah kalau menurut Om sendiri, kejadian di pos Gunung Lawu apakah memang dari entitas yang berada di sana Om? Atau memang ada bawaan dari bawah? Dari luar ya. Iya. Kalau di gunung itu, ini dulu kita ngelihatnya gunung itu kan sesuatu tempat pusat tertinggi sebenarnya ya. Jadi entitas-entitas yang ada di situ tentunya kalau kita bilang itu entitas asli, penghuni aslinya. Oke. Dan ketika akan masuk gunung itu tentunya harus selain dengan persiapan yang matang, kalau kita kaitkan dengan mistis atau spiritual, tentunya juga harus dengan sesuatu hal yang bersih. Kalau kemudian membawa sesuatu atau ada sesuatu, ada yang ngikutin atau apa, itu akan dibasmi Mas di situ. Akan ditahan. Jadi ketika anak itu harus steril, harus kosong. Jadi kalau yang dimaksud di sini adalah entitas asli yang tugasnya untuk imigrasinya. Jadi petugas imigrasi, jadi menjaga perbatasan. Itu perbatasan apa? Perbatasan dari entitas astral di luar gunung yang dianggap entitas itu bisa merugikan atau berdampak negatif kalau diajak ke atas. Gitu. Karena ketika di gunung tidak hanya kita tidak boleh meninggalkan sampah secara fisik, tapi non fisik juga nggak boleh. Oh, sampah-sampah residual kayak gitu Om ya, Iya, bawaan iya. ya. Kecuali kalau memang disediakan satu tempat yang fungsinya mungkin seperti untuk pembersihan atau untuk apa, membuang sesuatu hal, itu nggak apa-apa. Oh, kalau misalkan tujuannya memang untuk melakukan hal tersebut ya Om Iya, ya? iya, itu biasanya adanya di bagian bawah. Jadi di kaki gunung atau lereng. Jadi sebelum naik Mas, biasanya situ ada tempat pemandian misalkan, atau sumber mata air atau tok yang ada di situ, itu bisa untuk aktivitas itu. Oke, jadi kemungkinan ya di Sendang Derajat juga ini adalah bagian dari imigrasi di Gunung Lawu. Gunung ya, Lawu, untuk iya. mensortir Om ya. Iya, dan di Sendang Derajat sendiri seperti namanya derajat kan.
untuk menaikkan derajatnya orang itu yang mandi di situ. Jadi misalkan orang yang mandi di sini tujuannya untuk mendaftar sesuatu misalkan. Menaikkan derajat gitu ya. Mendaftar sesuatu untuk ini apa? Melepas syarat jodoh, syarat rezeki itu atau untuk jabatan itu juga bisa. Jadi menaikkannya di situ sehingga apapun pembawanya negatif harus dibuang, harus dilarung, harus diganu di situ gitu. Iya, makanya sendang derajat ini katanya biasa digunakan sebagai tempat untuk lelaku ritual gitu, spiritual gitu loh Om. Iya. Iya. Jadi kaitannya tadi ya sama-sama buat ngebersihin atau meminta keberkahan mungkin Om ya, sama kayak ini, mungkin sama kayak kita ziarah mungkin ya. Iya. Gitu. Namun ini dalam bentuk sendang. Dalam bentuk sendang, dalam bentuk air. Jadi untuk pemandian di situ. Oke, nah selanjutnya nih Om, ada pos bayangan Gunung Merapi, yaitu Pasar Bubrah. Iya. Nah, disebut pasar karena suara ramai seperti pasar tradisional sering terdengar di malam hari nih. Nah, tapi tak ada seorang pun Om di sana. Konon menjadi tempat berkumpulnya makhluk astral. Nah, ini banyak pendaki melapor mendengar transaksi jual beli atau langkah kaki saat tengah malam di pos bayangan Gunung Merapi. Ya, atau Pasar Bubrah. Kalau kita lihat posisinya itu sebenarnya kan Merapi itu begini ya, atas gini. Nah, gini. Di yang datar sini Mas, sebelum naik ke puncak di situ. Nah, bayangannya Pasar Bubrah nggak ada pasar secara fisik. Bentuk fisik, tetapi Pasar Bubrah itu batu semua di situ, batu dan pasir. Nah, disebut pasar memang pasar Mas, pasar gaib. Karena itu batas atau sebelum nanti naik ke Keraton Gunung Merapi. Sebelum naiknya. Nah, biasanya kalau di situ kemudian dengar ada orang nawari atau apa, itu ada yang bilang boleh transaksi, boleh tidak. Misalkan transaksi harus pakai uang atau apa yang dibawa Mas, barter. Oh, barter aja transaksinya ya. Itu juga bisa. Ada juga yang bilang bahwa kalau tidak dibeli nanti bisa celaka, karena ya seperti halnya orang yang sedang menawarkan kita beli. Tapi ada saran juga, kalaupun kita tidak beli, ada baiknya kita menolak dengan halus. Menolak dengan halus. Kayak ini misal ditawari ini gorengannya gitu. Kalau kayak gitu ini, ya. Iya benar bisa ya. Atau orangnya tersinggung Mas, misalkan kan nggak semuanya terus emosi ya. Nah itu ada yang seperti itu juga, kalau ditawari mending saya tidak beli dulu. Amin. Mohon maaf, gini nggak apa-apa. Ada yang gitu juga. Karena ada pantangan juga tidak boleh membawa apapun dari situ. Ada yang bilang gitu. Mungut atau ngambil gitu. Bisa nemu apa walaupun batu atau apa gitu tuh nggak boleh. Apalagi kalau ada flora dan fauna di situ, misalkan ada fauna hewan, misalkan anak kalau macan itu anak macan, burung misalnya ya. Kalau tadi di Lawu kan jalak, itu. Kemudian kalau flora mungkin bunga anggrek, kan edelweiss, misal gitu tuh nggak boleh. Untuk dipetik, untuk diambil hanya boleh difoto saja. Nah kira-kira Om, misalkan kita melakukan tindak tanduk seperti kasar gitu, ditolak, mau nggak malas gitu, atau enggak kita mengambil barang dari situ, kira-kira apa yang bisa terjadi Om? Bisa tersesat, hilang. Paling parahnya? Itu tersesat hilang di sini bukan berarti terus hilang sana, enggak Mas, mungkin dia jalan aja tapi ternyata masuk ke dimensi lain. Atau kalau misal berhasil turun bisa sakit keras, mungkin linglung atau apa, bahkan resiko terburuk bisa meninggal. Atau kerasukan biasanya yang paling ini Mas, paling sederhana instan, ya? Paling instan biasanya itu. Atau tiba-tiba badan berat, sakit seketika atau tempelan gitu tempelan mungkin, ya? Oke, jadi apa ya, emang ini mungkin menjadi salah satu pantangan juga ya, maksudnya selain memang dari sudut pandang supranatural ya, tapi memang dari sudut pandang secara humanis juga jangan ya Om ya, maksudnya ngambil barang, metik sembarangan gitu itu juga dilarang gitu loh, sama mungkin sama emang yang menguasai area itu gitu loh. Nah selanjutnya nih Om, Gunung Semeru, yaitu namanya Kalimati. Kalimati terlihat tenang, tapi menyimpan hawa dingin yang tidak biasa. Beberapa pendaki mengaku mendengar suara-suara aneh, termasuk suara tangisan perempuan. Konon,
dilarang mendaki ke Mahameru setelah jam tertentu karena disebut sebagai waktu pergantian penjaga. Penjaga, iya itu saya sampaikan iya juga, karena kalau kita lihat Gunung Semeru itu adalah gunung tertinggi di Tanah Jawa. Tanah Jawa, iya. Dan pergantian memang salah satunya jam 12 siang, kemudian dan jam ini mas, jam apa? Jam maghrib dan jam 12 malam. Beda dengan sifat manusia, itu waktu-waktu krusial. Termasuk jam 12 malam, jam 12 siang juga dipantangkan juga sebenarnya harus nunggu dulu waktu zuhur lewat. Oke, nah ini kan banyak saksi nih Om yang mengaku mendengar suara-suara aneh. Kira-kira suara-suara aneh itu yang berasal dari gunung apa memang bawaan dari para pendaki yang pernah mendaki Om? Bisa kesemuanya bisa. Suara anehnya ini kalau lebih spesifiknya seperti apa? Kayak gitu. suara tangisan perempuan kayak gitu. Iya, Apa itu cuman godaan atau iya. trial ya buat para pendaki biar kuat gitu? Bisa dua-duanya mas, bisa mungkin berasal dari orang yang ke situ, tidak semuanya pendaki ya. Bisa jadi orang yang sedang mencari sesuatu di situ, ataupun juga berasal dari entitas astral yang ada di situ. Kalau kita kembali ke orang yang pernah melakukan pendakian misalkan atau berkunjung ke situ kemudian menangis, itu belum tentu meninggal. Bisa mereka terjebak di dimensi astral. Mereka bisa lihat manusia tapi bisa lihat orang di alam asli, tetapi tidak bisa interaksi dan orang yang ada itu tidak bisa melihat mereka. Jadi tersesat. Banget dong, Om. Iya, walaupun di satu ruang yang sama tapi berbeda dimensi. PR sih kayak gitu. Apakah nih Om? Ini kan ngomongin perbedaan dimensi. Apakah itu ada kaitannya dengan pergantian penjaga itu Om? Itu bisa saya sampaikan ya, pergantian penjaga itu. Jadi mungkin ketika pergantian penjaga ada dimensi yang terbuka ya Om ya? Pintunya oper-operan lah kan sebutnya. GAD, gerbang antar dimensi itu kebuka gitu ya. Dan balik lagi gitu, maksudnya mungkin ada hal-hal yang dilarang atau yang tidak diperbolehkan ini dilakukan Om ya, sehingga bisa terjadi hal-hal seperti itu atau mendengar suara-suara aneh, karena banyak pendaki juga yang nggak mendengar itu gitu. Banyak pendaki juga yang biasa-biasa aja lewat, cuman memang antara keberuntungan dan kesialan itu tipis berarti Om. Iya, saya sampaikan benar itu Mas Ani. Bisa terjadi seperti itu gitu. Seru sekali di Mahameru. Kapan-kapan tim KTJ kayaknya harus ke Mahameru tuh. Tenang. Kita naik helikopter. Nah, selanjutnya ini ada Gunung Salak Om, yaitu Salak. namanya Kawah Ratu. Iya. Nah, teman-teman yang mungkin yang tadi udah nonton dari pertama ya Om ya, bisa komen pernah naik gunung dan boleh share pengalamannya di kolom komentar ya. Di daerah mana, pos berapa, ada kejadian apa, mungkin itu bakal seru banget. Nah, ini Gunung Salak Om. Gunung Salak ya. Salah satu lokasi paling angker di Jawa Barat memang sih. Selama aku di Banten pun ngedengar tentang Gunung Salak nih kayak wah, selain banyak tragedi gitu secara fisik di sana, memang orang-orang yang ngelmu tirakat gitu biasanya wajib tuh datang ke Gunung Salak untuk. Nah, ini pertanyaan saya Mas Same, kalau di Provinsi Banten ada gunung nggak? Ada dong. Apa? Pulau Sari. Tapi nggak tinggi ya? Nggak begitu tinggi. Tapi emang kadang sama anak-anak kampus itu dipakai buat trekking juga. Oh, ada juga ya? Ada juga. Ada beberapa gunung gitu. Baduy juga, Kanekes juga gunung. Iya, daerah Lebak ya? Baduy ya? Itu juga biasanya. Malah saya kapan-kapan memang harus GAD ke sana. Kayaknya ya? Baduy ya? Baduy, iya. Lebak lah. Lebak. Yang mandi di sungai itu loh. Bisa sih kayaknya sekarang udah mandi bisa. Di sungai nggak boleh pakai sabun. Nanti mampir ke rumah sekalian. Di Baduy. 3 juta ya Om. Oh iya, harganya? Kalau 3 juta subscriber 3 juta, kamu mau ke Belanda. Diundur sekarang 10 juta ke Belanda. 10 juta ke Belanda, 3 juta ke Baduy. Iya, biar balik modal. 3 digit ya ke Belanda. Ya, 3 juta ke Baduy dulu berarti. Iya. Atau enggak Seven Summit ya Mas minimalnya? Seven Summit 5 lah. Kita hitung kosnya. Oke. Jangan bro nanti. Ya udah 3 juta direvisi, 3 juta ke Baduy. Baduy Mas Ata. Oke. Emang Banten lama loh kita nggak penelusuran. Betul, kita pulang Sama pulang. Yes. Dihampirin biasanya apa kulinernya sana? Sate bandeng bisa. Sate bandeng. Iya, otak-otak. Itu yang bisa. pakai apa? Pepes daun walang. Otak-otak.
apa ya itu namanya? Oh enak sih tapi. Kita ke Banten ya. Iya, Oke, kita balik lagi ke Gunung Salak nih. Nah ini di Gunung Salak di Kawah Ratu, katanya salah satu lokasi paling angker di Jawa Barat. Sering terjadi hilangnya pendaki secara misterius. Kompas dan GPS sering tidak berfungsi. Konon disebut sebagai tempat penuh energi gaib. Banyak cerita tentang pendaki yang merasa ditarik masuk ke dimensi lain. Bentuknya mungkin namanya Kawah Ratu mungkin seperti kawah ya Om, Iya. yang mungkin sudah tidak aktif lagi. Ya dulunya kawah kan pasti upluk-upluk, upluk-upluk itu apa sih mendidih ya, gitu. Tapi begini, kalau di Gunung Salak itu sebenarnya menyimpan medan magnet yang besar, Mas. Itu bisa mempengaruhi radar. Ingat kejadian Sukhoi ya? Iya. Contohnya ini kita bukan mengait, ya memang mengaitkan, tapi Iya. tapi ini aja ngelihat ada ketertarikan satu sama lain lah Iya, ya. satu sama lain. Terus kemudian kalau ada cuma dikaitkan mistis lah, kita pokok bahasanya mistis kok. Iya kok. Gitu. Disclaimer ya, emang ini kan pembahasannya Iya, tentang sana. kita bahasnya ekonomi itu ya dikaitkan sama mistis ya, itu kita berani ditegur. Ada bang gaib tapi Om. Iya, Iya. Itu ekonomi bisa soalnya. ekonomi gaib ya. Ekonomi gaib. Bang gaib ya. Itu misalkan apa mistis apa, memang kita pembahasannya mistis. Betul. Nah ini kita kembali lagi ke Gunung Salak, itu kan salah satu tempat kita sebut ya sakral ada, wingit ada, angker ada gitu ya, tapi memang kesakralannya itu sih Mas yang memiliki satu energi penjagaan, dan juga menurut saya jarang sekali ada hal seperti ini. Jadi satu gunung yang memiliki radar di situ. Gunung punya radar. Radar atau apa sih Sinyal gelombang gitu gelombang ya. gitu untuk melacak sesuatu hal atau sesuatu hal yang lewat situ akan nol, Netral langsung tek. netral. Misalkan ada 4 baris itu langsung itu hilang. Atau misal benda terbang sesuatu hal di situ akan nol juga, tidak terlacak. Jadi kayak siluman gitu, maksudnya tidak Halimunnya mudah. itu kali Om Halimun, ya. Iya. Halimun itu kan ini ya. Kabut. Kabut Iya. itu. Dan di gunung itu kabut diyakini itu adalah pasukan atau prajurit. Jadi ketika ada halimun lewat atau ada kabut itu lewat, ada baiknya kita nunggu dulu atau tiarap. Kenapa? Kalau enggak nanti buka, kita terobos ya masuk ke kabut itu setelah selesai ya, kalau itu berhasil, kalau enggak nanti bisa masuk di sana atau di bawah rombongan itu. Repot ya kalau gitu ya. Iya, karena Gunung Salak itu halimunnya yang kuat, yang luar biasa. Merinding sih Om, maksudnya Iya. Gunung Salak ini kayak punya cerita tersendiri ya Om ya, dibanding gunung-gunung lain yang secara ceritanya biasanya kayak biasa aja gitu. Tapi kayak Gunung Salak ini apa ya, selain banyak tragedi tadi ya, punya medan magnet itu loh Om, yang itu juga kan dapat mempengaruhi secara fisik ya, entah mungkin gelombang otak, Iya, kelumpuhan sistem saraf. kelumpuhan sistem saraf. Iya, saya benarkan karena sifat dari gelombangnya ini tuh mungkin sama seperti sinar laser mungkin ya, X-ray atau apa yang dia bisa nembus ke dalam tubuh, Iya. gitu. Terus bisa bikin gila, bisa bikin linglung. Itu mungkin di situ ada kandungan logam-logam ajaib ya. Misal kita sebut contoh, misal uranium, mungkin radioaktif lah. Waduh. Ada kandungan radioaktif yang masih mentah. Makanya kenapa Gunung Salak tuh bisa sampai secanggih itu ya, bikin kompas dan GPS juga sering tidak berfungsi. Bahkan pesawat pun menghindari untuk lewat situ. Lewat gitu, situ, Om, ya. Oke, menarik nih. Nah, selanjutnya ini pos 4 Gunung Sindoro, namanya Batu Tata. Ini kayaknya kalau batu-batuan gini kayak candi-candi gitu nggak sih Om? Arahnya? Iya benar. Karena kalau kita lihat ya, di gunung-gunung itu juga banyak situs-situs klasik ya, era Hindu-Buddha. Salah satunya kalau di Sindoro itu yang terkenal adalah situs Liangan. Itu, dan kebetulan Sindoro itu dekat dengan saya gitu. Maksudnya kalau ke tempat istri itu kan di lereng Sindoro juga. Gitu. Nah, kalau ngomong tentang Sindoro itu banyak situs ya. Kita tadi kembali ke nomor 1 yaitu di Lawu. Di Lawu juga banyak situs. Kita ketahui kan ada Candi Ceto, Candi Suko gitu ya di situ. Sebenarnya ini ada juga di gunung-gunung yang lain. Kalau di Jawa Timur Gunung Pananggungan itu juga sama, banyak situs di situ.
Nah ngomong-ngomong tentang Lawu nih, Lawu itu kan salah satu gunung terangker di tanah Jawa. Betul. Dan sifatnya yang sakral itu sudah terdengar sejak masa lampau, bahwa salah satunya tempat moksa dari Prabu Brawijaya V. Ya dikisahkan gitu ya. Nah sehingga banyak orang kemudian datang ke situ selain ziarah, mereka banyak yang bermunajat atau memiliki hajat, yang melakukan doa bersama, atau untuk lelaku tertentu di situ. Oh iya, Itu. lupa ada yang viral itu Om. Iya putih-putih. Putih-putih itu. Itu. Baru ingat, astagfirullah. Nah itu gimana itu Om? Iya kalau ini sebenarnya kembali ke tadi ya, saya tujuannya untuk apa dulu, tapi lebih melihat kalau kita cermati bahwa itu sebenarnya doa bersama sih Mas, karena dianggap bahwa gunung itu sebagai puncak tertinggi, tempat bersemayam para leluhur, dan juga tempat untuk berdoa itu dirasa paling cepat gaungnya. Iya karena tinggi mungkin ya kan di atas tinggi ya. puncak, dan bentuk lebih cepat untuk komunikasi dengan Yang Maha Kuasa. Gitu di puncak gunung gitu. Dan ini sudah diyakini sejak zaman lampau gitu. Sehingga raja-raja pada waktu itu atau ratu-ratu pada waktu itu yang mereka sudah purna, akhirnya mereka memilih menjadi seorang resi atau petapa dan memilih gunung untuk menyendiri, untuk menyepi, untuk mencari ketenangan gitu. Nah kalau yang rombongan putih-putih ini saya yakin itu melakukan doa bersama Mas, itu dengan tujuan hajat masing-masing. Cuman karena itu terlalu putih-putih gitu ya, dan di gunung juga, jadi mungkin orang-orang ngelihatnya agak berbeda gitu Om ya. Iya, mungkin persepsi orang aja lihat dari jauh putih-putih apaan gitu kan gitu ya. Tapi ada baiknya ditelaah dulu gitu. Betul. Orang sedang ada acara keagamaan apa gitu, atau sedang doa bersama. Oke gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan ngelihat ada sesuatu ya kita sifat judgmentalnya itu kita redam dulu Om ya. Iya. Kita redam dulu, atau enggak kalau misalkan ada sesuatu tuh jangan langsung videoin, kita minta izin dulu, boleh nggak divideoin gitu kan. Karena kadang hal privat juga ya. Soalnya sering tuh ngelihat orang-orang sekarang apa-apa divideoin Om. Iya, terus jadi suuzon, multi tafsir nggak tahu konteksnya apa. Ada baiknya ditanyain menurut saya ya. Itu kepo nggak apa-apa daripada kita nyebar narasi yang buruk, salah gitu apalagi kan. diperparah gitu, apalagi sifatnya kalau udah di kolom komentar adu domba kan gitu ya. Salah ngetek gitu. Repot kalau kayak gitu. Nah, iya. Balik lagi ke Batu Tatah nih. Iya, di Katanya Sindoro ya. Banyak pendaki mengaku melihat penampakan sosok hitam besar. Wow. Atau wanita berambut panjang. Beberapa bahkan merasa seperti dibuntuti. Diikuti. Konon, tempat ini diyakini sebagai batas antara dunia nyata dan alam gaib. Iya. Dan larangan untuk tidak sembarangan berteriak atau tertawa keras. Iya. Ya itu saya sepakat ya, saya benarkan. Kalau entitas tinggi besar itu memang banyak di sekitaran Sindoro, dan ketika Gunung Sindoro sendiri posisinya cerah, itu memang nampak beberapa entitas yang tingginya setinggi gunung itu, Mas. Wih, Kita lihat, enggak tinggi, bukan genderuwo, gunungnya segini ya, ya kayak setinggi gunung itu. Penjaga gunungnya kah itu? Mungkin. Mbah Sindoro lah kasarnya gitu. Oh iya, yang Sindoro. Yang Sindoro. Wow. Ya jadi sedikit cerita ya, kalau di gunung di Tanah Jawa itu semuanya disebutnya ada sosok yang Sunan gitu, baik dari Jawa Barat sampai Jawa Timur. Jadi ada ini yang Sunan, karena yang Sunan Sindoro, yang Sunan Muria, yang Sunan Lawu, yang Sunan Selawat, pancer-pancernya yang tetua di sana lah. Dan yang Sunan Wilis, yang Sunan Bromo, Arjuno gitu ya, sampai yang Sunan Semeru gitu. Dan ada ini Gunung Pananggungan juga yang menanggung gunung-gunung di sekitarnya itu. Nah kalau dalam Trimurti itu ya, bahwa ada 3 gunung di Tanah Jawa ini yang melambangkan Trimurti. Jadi Gunung Bromo itu Dewa Brahma. Kemudian Gunung Lawu itu Dewa Wisnu. Kemudian Gunung Ungaran itu Dewa Siwa. Jadi ada 3 ini penggambaran, karena memang pada waktu itu gunung dianggap sebagai leluhur dan tempat para dewa-dewi gitu. Dan kebanyakan di sekitar gunung itu pasti ada
bekas peradaban. Misalkan di Sindoro ada situs liang. Iya. Dulu KTJ pernah ke sana. Cuman kita harus kuatin riset dulu gitu, nggak sembarangan karena ini kan masih candi pertemuannya situs kita sebut Bawah Candi ya Mas. Di situ memang bangunan batu. Tapi situs liang itu masih dikaji lebih dalam ya. Dalam karena kan dianggap itu pemukiman klasik, pemukiman kuno. Nah, kenapa di gunung? Karena tempat pencitraan dan pasti ada pencitraan di situ air dan tempat untuk pendarmaan, ada juga tempat pemujaan di situ, mesti di sekitar gunung. Berarti termasuk tempat yang sacred ya, maksudnya yang disucikan gitu ya. Disucikan. Gunung tuh pasti ya maknanya. Wah, keren banget. Jadi memang di Batu Tatah juga ya kemungkinan Om ya, berarti garis tipis antara dunia gaib dan alam manusia itu sangat-sangat jelas Sangat ya jelas di situ ya. sangat gunung itu sangat membuktikan sekali Mas bahwa antara dimensi nyata dan dimensi astral itu sangat terlihat secara empiris ya. Gitu. Oh iya, makanya di sini ada larangan untuk tidak sembarangan berteriak Iya, dan tertawa keras. Iya, berkata kan gunung itu satu tempat yang tidak boleh diganggu, dalam artian tidak boleh berisik, karena orang ke situ pasti tujuannya untuk beribadah, Betul. untuk sepakat. berdoa sembahyangan, gitu ya, untuk mencari inspirasi, untuk menenangkan batin, seperti halnya para pendahulu dulu. Pokoknya buat berkomunikasi dengan Tuhan ya sebenarnya Om Iya, ya. dengan semesta. Gitu. Masa teriak-teriak di gunung, kalau mau Berkatakan, teriak hutan Amazon kalau mau ya jadi Tarzan situ. Nggak apa-apa. Katakan kita sedang ada orang beribadah, kita teriak-teriak ya nggak iya. boleh toh Mas. Ya di masjid aja kita teriak-teriak nggak boleh kan, anak kecil aja juga gitu ya. Gitu makanya, jadi kita harus bisa menghargai juga Om ya. Kan kita nggak tahu kadang ada orang naik gunung ya untuk mungkin munajat, untuk mendekatkan diri juga gitu. Nah selanjutnya ini ada posong Gunung Sumbing. Sebelahnya ya. Iya. Iya. Nah disebut sering muncul suara orang menangis atau suara aneh dari dalam hutan. Mungkin aneh itu kayak gitu, suara orang nggak jelas gitu loh Om ya. Aneh, mungkin didengar manusia aneh. Nah ini suara aneh. Kan kita nggak tahu. Belum tentu suara. Iya kan nggak tahu, karena aneh gitu loh suaranya. Iya. Padahal tidak ada siapa-siapa. Bayangin lagi ngopi ngurin ada kan kaget pasti. Legenda lokal menyebutkan tempat ini sebagai jalur makhluk penjaga gunung. Iya. Energinya kuat, khusus saat senja menjelang malam. Iya, ini berarti kan sebelahannya kakak adiknya ya, Sindoro dan Sumbing. Nah, ini bukan Sindoro tapi Sindoro, Mas. Sindoro. Jadi kalau kita ngomong dua gunung ini, Sindoro dan Sumbing itu kan ada legendanya dulu, baik anak baik dan anak jahat gitu kan, anak nakal gitu, akhirnya yang baik jadi Sindoro, yang nakal jadi Sumbing gitu. Nah ini sedikit ya, ini mungkin OT nih ya. Sindoro Sumbing itu bentuknya gini. Itu sering kita lihat dulu kalau gambar TK itu loh Mas. Iya, Inspirasinya dari situ katanya. jalan raya gitu ya. Iya, karena ketika saya dari Wonosobo itu ya, dari tempat istri, dari mertua itu, kalau lewat jalan itu memang persis di apa? Seperti gambar-gambar anak SD gitu persis ya. pas di tengah SS itu, Sindoro Sumbing itu. Gitu. Sindoro Dan Sumbing. sebenarnya kalau saya sebut dua gunung ini memang memiliki satu kisah yang menurut saya kalau mungkin dibayangkan ya, entitas secara spirit energi yang ada di situ itu memang dua anak kecil Mas gambarnya, penggambaran. Jadi yang sini memang anak kecil, Adik kakak lah ya gitu adik ya. kakak baik, yang Sumbing itu anak yang nakal, Bandel gitu ya. bandel. Akhirnya dikutuk menjadi Sumbing kan gitu. Nah itu bisa entitasnya menyerupai anak-anak itu gitu. Jadi mungkin maaf kata suara-suara aneh itu berasal dari perkataan itu gitu. Kayak kalau ngudan bayi itu loh Mas, gimana? Dihilangin huruf depannya. Iya. Dihilangin misalnya makan nasi gitu. Akan asi. Aku akan aci. Iya kayak gitu. Gitu Mas, huruf depannya nggak dibaca Iya itu nggak loh. dibaca biasanya kan anak-anak gitu, ujung-ujungnya aja. Nah, mungkin suara orang menangis juga ya, mungkin ya itu Om ya. Iya. Bocil-bocil itu ya. Iya. Jadi memang kalau dibilang tadi gerbang atau batas dari entitas itu saya benarkan di situ. Tapi banyak di Sumbing itu entitasnya menyerupai anak kecil yang di puncak. Pokoknya penggambaran aja sih Mas itu.
Kita pernah waktu itu ke lereng Sumbing, GAD. Mas Tata di mana itu waktu itu? Sendang apa ya, maaf itu? Yang mandi di situ itu Seru banget. yang arah Temanggung apa? Oh Temanggung ya, Wonosobo ya, Temanggung ya. Seru banget sih. Pernah kita di lereng Sumbing dulu. Berarti memang ini Om ya, energinya kuat juga ya berarti ya di Sumbing itu ya. Oke, nah selanjutnya nih ada pos 1 Gunung Kerinci. Itu udah luar Jawa nih. Kita udah terbang. Nama pos 1-nya itu adalah Bangku Panjang. Banyak pendaki merasa lemas dan sakit kepala berat saat melewati pos ini Om. Terkenal angker karena pernah menjadi tempat hilangnya beberapa pendaki. Konon dipercaya sebagai daerah kekuasaan makhluk halus lokal atau orang Bunian dan dilarang membawa pulang apapun dari gunung ini. Ini di luar pulau nih Om. Iya iya. Nah ini di Gunung Kerinci ya, di Pulau Andalas Sumatera gitu ya, di Jambi. Tapi saya pernah waktu ke Solok Selatan. Pakai K, Solok. Solok balapan ya. Bukan Solok balapan, tapi Solok. Solok mas sana. Iya, Dekat Sumatera mas. Ya itu memang di ini mas, di apa? Jadi sempat ke arah antara perbatasan Sumber Jambi ya. Di situ memang saya pernah diceritani kalau di sekitaran daerah situ atau di apa Gunung Kerinci sendiri itu memang masih banyak dijumpai entitas disebut dengan makhluk bunian. Bahkan ada orang ya yang menanam padi. Biasanya kan kalau padi itu kan disemai dulu mas bibitnya, kemudian tumbuh serumput-rumput tuh. Terus itu kan nanti ditancepin. Dulu ada orang yang naruh di situ terus ditinggal semalaman, paginya tuh udah beres semua mas. Itu katanya ditanam sama orang Bunian. Weh, gitu. Gini nih makhluk tuh yang begini nih membantu. Itu biasanya gitu mas. Kalau di sana di sekitaran apa Gunung Kerinci sebelum naiknya, karena makhluk Bunian itu memang ada di gunung, tetapi kadang mereka turun ke desa-desa. Gitu, nggak kelihatan gitu malam atau apa. Mungkin lebih kayak entitas yang menyerupai masyarakat Om ya. Memang menyerupai masyarakat. Jadi ada yang pas orang lewat tuh kok malam-malam ini kok di sawah banyak orang gitu. Padahal kan jam malam nggak ada mas sebenarnya. Kalau 1 orang 2 orang mungkin hanya ngatur air aja ya. Tapi kok ini kayak nanam padi gitu katanya. Pas pagi udah beres semua sawah, ditinggal gitu. Pas orangnya mau datang ke sawahnya, loh kok ini udah beres, siapa yang nanam gitu. Nah, biasanya mereka kemudian kayak tukar menukar misalkan beras gitu. Nah, di sana daging kerbau. Kalau Randang itu kan enak daging kerbau mas. Kalau di sini kan sapi ya. Kalau di Sumatera Barat itu atau Sumatera ini daging kerbau. Oh, itu. Biasanya kan masih dipakai untuk ini, untuk ngeluku. Ngeluku itu apa sih kalau bahasa Indonesianya? Ya pokoknya inilah. Membajak sawah itu. Ngeluku itu. Nah memang di Gunung Kerinci itu banyak sekali kota-kota gaib sebenarnya yang dihuni oleh makhluk Bunian. Itu. Seru kayaknya KTJ ini GAD ke sana nanya, hai orang Bunian, kamu nandurnya gimana nanam padi, maju atau mundur? Ya kan Om ya. Banyak pertanyaan-pertanyaan, maksudnya mungkin kalau dengar dari cerita-cerita orang nih Om ya, atau membaca literatur tentang orang Bunian gitu, kayaknya lebih friendly banget gitu. Mereka tuh kayak emang sering bersinggungan dengan masyarakat dan persis kegiatan berorganisasi dan lain-lain itu kayak masyarakat gitu loh Om. Penghuni ya kayak penghuni hutan gitu yang penghuni manusia pedalaman gitu kan ya. Orang suku. Kayak gitu. orang suku gitu kan. Tapi juga ada yang sudah modern mas. Udah kayak kita gini ada. Menarik, sangat menarik sih ini. Soalnya jarang nggak ya di sini orang Bunian tuh jarang ya mas? Jawa kayaknya mungkin masih ada tapi jarang mas. Jarang, Kalau ya? dulu waktu ke Alas Purwo itu sempet ya kita dikasih tahu orang warga lokal tuh ada ya entitas dia nggak terlalu tinggi, humanoid manusia, larinya kenceng banget, tapi itu bukan makhluk astral, dia lari memang ninggalin jejak. Tertangkap kamera. Oh tahu ya? Yang dari tuh Taman Nasional waktu itu. Iya. Ini kita di gua itu. Ya, kita yang dikasih tahu yang mau ke Gua Putri kan. Itu. Tapi nggak jadi kita ke arah Gua Putri karena 17 kilo dan itu sehari semalam perjalanannya.
Di Silo kalau di hutan sama gunung kan beda. Iya, paham Om. Siap. Siap. Itu mungkin bisa disamain dengan makhluk bunian, tapi saya nggak tahu entitas apa kalau di Alas Purwo waktu itu. Tapi jangan salah loh Mas, kalau antara Solok Selatan dengan perbatasan Jambi ke Kerinci itu hutannya lebat banget. Bahkan lebih lebat dari, maaf ya saya nggak membandingkan ya hutan di Jawa. Hutannya lebat, jalannya paling provinsi cuman ukuran segini kan 4 meter, 5 meter. Sempit kayaknya ya jalannya, satu mobil aja seliringan gitu kok. Kalau di sana. Itu karena taman nasional kan, Om. Jadi jarang dijamah. Jarang dijamah. Tapi anunya itu kayak perumahannya itu jauh-jauh, terus ini lewat hutan, tapi hutannya itu Asri gitu ya? asli, lebat dan lebih vegetasinya lebih tinggi-tinggi. Itu belum naik ke gunungnya, jadi kita di perbatasan saya pernah di situ. Wah, seru banget ya ternyata di sana ya. Ya, kalau luar Jawa memang mendebarkan. Menebarkan ya Om ya, entitas-entitasnya, mungkin urban legendnya juga urban ya. legendnya, belum manusia harimau, gitu. Maksudnya unik-unik dan mungkin jarang dijumpai juga di Jawa gitu ya Om ya. Oke, dan yang terakhir nih Om. Oh, sudah terakhir? Iya, ini ada pendakian sakral jalur Merapi. Iya. Nah, katanya terdapat jalur nih di Merapi itu yang hanya dibuka untuk acara Labuhan Merapi. Oh iya, acara Rute dimulai dari rumah Mbah Marijan dengan tujuan pos 1 Merapi jalur 1 gitu ya. Nah, jalur yang hanya dibuka untuk proses labuhan. Nah, itu menurut Om bagaimana Om? Iya, jalur ini tentunya memang disakralkan dan khusus, termasuk sebenarnya ini jalur yang akhirnya itu terkoneksi dengan sungai-sungai yang melalui daerah istimewa Yogyakarta. Kita sebutnya ya, karena kan menyebar, nggak hanya lewat Jogja itu kan kota, lewat situ. Nah, seperti hanya sungai-sungai ini semua ya, itu kalau kita sebut ya, sungai-sungai yang hulunya di Merapi, kan hilirnya pasti di Pantai Selatan. Iya. Nah, salah satu contohnya misalkan sungai-sungai yang lewat di Jogja, misalkan ada Sungai Tudi, sungai apa ini, Sungai Opa, misalkan itu ada Winongo, Gajahwong, Bedok dan lain-lain. Kalau di atas kan ada Kaliboyo, misalkan gitu, kemudian namanya kan ganti loh, karena turunnya mecar-mecar. Itu nanti habisnya di mana Mas? Habisnya di Pantai Selatan. Oke. Nah, kalau kita hubungkan itu pun juga menjadi satu garis imajiner antara Keraton Gunung Merapi, Keraton Jogja, dan juga Keraton Laut Kidul, Pantai Selatan. Nah, biasanya kalau dari Keraton Jogja, karena ada Labuhan kan yang melewati itu, transit nanti baru lewat jalur ini. Iya. Dari Keraton Kidul juga sama, dari Keraton Pantai Selatan, iya. lewat sungai-sungai itu nanti bermuara misalkan di Sungai Boyong atau mana itu nanti berhenti di situ terus jalan ke situ juga lanjutannya menuju ke puncak tempat labuhan itu. Gitu. Jadi emang jalur sakral ini emang beneran sakral Om ya, maksudnya dari ujung ke ujung itu punya makna dan arti. Iya, ini sebenarnya jalur khusus itu. Mungkin untuk kalau pendakian pun harus memiliki izin, harus ada pengawalan gitu Mas. Sudah tidak tersesat atau tidak melanggar pantangan kata di situ. Karena sakral banget, saking sakralnya itu makanya dibatasi ya Om. Dibatasi aksesnya. Jadi kayak pintu khusus gitu. Berarti kalau ngomong-ngomong ini udah Merapi udah banyak berarti Om ya. Kalau Merapi itu berarti semacam kayak bukan cuman urban legend di sana gitu, tapi ada jalur yang emang khusus. Karena mungkin kaitannya dengan keraton-keraton tadi ya. Maksudnya ada keraton yang nyata dan kekeratonan yang bersifat iya, yang gaib itu gitu. Sebenarnya kalau kita ngomong Merapi sendiri, Merapi ini kan panglimanya gunung ya. Dia tidak hanya yang memegang Jawa tapi sepanjang garis ini di Kepulauan Indonesia. Itu ini yang pertama, yang kedua kan kita terletak di dua cincin vulkanik ya. Ring of Fire itu juga. Nah, sebenarnya kalau kita lihat Merapi ini ketika yang lain itu diperintahkan untuk meletus ataupun erupsi, itu ikut dengan Merapi Mas. Paling aktifnya di Merapi, yang secara di bawah terhubung gitu. Paling besar tuh di Merapi itu. Panglimanya lah kita sebut ya. Nah, posisinya pas di tengah-tengah Jawa, persis. Gitu.
Menarik. Nah teman-teman ini belum dengerin nggak dari awal sampai akhir tadi sampai nomor 8 nih sampai balik lagi ke Merapi. Nah teman-teman punya pengalaman nggak? Ceritain tuh tentang pengalaman pendakian. Mungkin ada yang ikut trip ya Om ya? Itu boleh di kolom komentar nih di post berapa gitu loh. Ada kejadian apa? Nah lanjutnya nih Om. Aku ada pertanyaan nih buat Om. Tapi sebelum itu kita disclaimer ya. Ini gunung tuh banyak Om sebenarnya di Indonesia tuh. Ini nggak semuanya, mungkin nanti next time kita bahas lokasi-lokasi lain, mungkin pos berapa, pos yang lain yang mungkin belum sempat tertulis di topik kali ini gitu ya Om ya gitu. Nah kalau menurut Om Hao dari beberapa tempat yang tadi kita bahas, ada nggak yang menurut Om Hao paling diminati? Mungkin suatu saat KTJ bisa ke sana, ada nggak yang mungkin Om Hao pengen saya kunjungin. Dan menurut Om Hao angker deh. Kalau kesemuanya bagi saya angker Mas, menyimpan misteri, menyimpan energi tertentu gitu ya. Tapi tentunya dari kesemuanya itu Gunung Lawu mungkin ya yang angker gini. Tapi kalau saya pingin mendaki misalkan ya Sindoro sih. Karena cantik banget gunungnya tuh kalau pagi itu pas saya di rumah mertua itu kalau buka pintu itu langsung Sindoro Mas pemandangannya. Wah mantap banget, yuk ke rumah Om Hao yuk. Nggak boleh. Nggak boleh. Bisa karena saya punya rumah sana. Amin. Amin kan siapa tahu kan Mas. Iya. Kan kata istri kan waktu kecil dulu sebelum banyak rumah di kanan kirinya kan rumahnya masih sendiri tuh. Kamarnya itu kalau buka ada langsung Sindoro. Bener-bener Sindoro Mas di atasnya itu. Sindoro view guys, kamera guys, mantap banget. Tahu-tahu bisa beli tanah sekitar itu, jadi pingin bikin balkon, karena view-nya Sindoro. Bismillah ya Om ya, mudah-mudahan ya bisa Sindoro, ya. pingin sih. Sindoro. Misalkan ya. Atau kalau di Jogja kan tentu view-nya Merapi. Kalau yang di Karanganyar, Sukoharjo itu view-nya kan Lawu. Lawu juga pingin sebenarnya. Aku Om. View-nya Lawu, iya. Sama kan? Iya, apalagi kan akhir-akhir ini kan juga cerah. Iya, lagi ke dinding betul. Kadang dua gunung yang saya sebut tadi, Sindoro sama Lawu itu kadang ada caping gunungnya Mas kalau pagi. Ada awan tuh loh. Iya, ada gitu. Topinya. Topinya. Sama ini. Kalau aku sebenarnya nggak kesebut di sini, mungkin next time ya, yaitu Gunung Gede sebenarnya Om. Gunung Gede. Iya, tapi kalau menurut topik yang tadi kita bahas, itu Gunung Salak sih Om. Iya, sesuai ini ya. Iya, menurutku kayak Gunung Salak tuh masih menyimpan banyak misteri sih. Mungkin aku juga dulu sempat dengar beberapa temen tuh di obrolan underground lah, kalau misalkan memang banyak harta karun juga Om di Gunung Salak gitu, yang kita nggak mesti effort banget ngeduk ratusan meter, tapi beberapa meter pun udah bisa nemu emas batangan gitu, seperti itu. Jadi kayak wah kalau misalkan ada emas berarti karena kayaknya di sana bekas ada peradaban yang sangat-sangat. Iya, mungkin perlu ini ya metal detector. Tapi mencari emas kan, ini sini mas banyak. Mas, siap Mas, itu begitu sih. Nggak usah digali, sudah ada depan kita tuh nongol. Nah teman-teman, gimana? Ada pengalaman gak teman-teman mengenai pegunungan atau naik gunung atau di pos mana? Boleh teman-teman langsung di kolom komentar cerita. Mungkin nanti bakal kita bahas gunung yang pernah teman-teman daki, ya kan Om ya? Mungkin cukup untuk topik kali ini Om? Iya, nanti kita bahas gunung-gunung berikutnya ya. Betul. Karena kan masih banyak, mungkin ini Selamat belum, tertinggi kedua, terus Gede belum. Gunung mana ini Mas? Pulau Sari mungkin yang di Banten, pokoknya yang dekat, yang bukit-bukit juga mungkin ya? Iya, yang menyerupai ini ya gunung. Terus yang di Kuningan tuh yang ini pelet itu Gunung Ciremai ya? Iya, Gunung Ciremai. Gunung Muria. Gunung Merbabu. Masih banyak sebenarnya. Gunung Wilis juga kadang jarang disebut tuh, Arjuna, Bromo. Betul. Masih banyak. Masih banyak. Nah, mungkin nanti teman-teman di kolom komentar diceritain, nanti kita bahas di sini mungkin Om ya. Iya, ada pengalaman apa dan bakalan kita bahas. Yang di luar Jawa juga yang kemarin tuh baru. Gimana ya? Lupa Om. Yang dari Brasil yang itu. Oh, itu di Gunung Rinjani. Iya. Boleh itu nanti juga. Betul, karena banyak banget ya kayaknya ya. Banyak di luar Jawa juga ini sih. Boleh nanti di sini ya kita bahas. Seru banget. Kom? Oke, ya. Terima kasih semuanya ya. Pesan para ini apa Mas? Bagi pendaki kalau yang tidak boleh dilakukan di gunung apa? Boleh membunuh
waktu. Hanya boleh membunuh waktu, boleh mengambil foto, boleh tinggalkan kenangan. Ada istilahnya yang lebih enak gitu loh nih. Ada itu kok punya. Pokoknya intinya Jangan membunuh kecuali waktu, jangan mengambil kecuali foto, jangan meninggalkan sesuatu kecuali kenangan gitu. quotes itu yang ada yang di kayu-kayu nempel tuh. Nah, itu. Kayak gitu. Oke, kita akhiri ya pendakian kali ini. Ya, kita tutup ya. Terima kasih untuk Sobat Javanica yang menyaksikan dari awal hingga akhir dan tetap dukung Opsan dan juga tim KTJ dengan cara like, subscribe, dan nyalakan lonceng sebanyak mungkin. Tinggalkan kritik, masukan, dan saran hanya di kolom komentar. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi tansah pinaringan rahayu sagung dumati.